Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat menarik untuk kita bedah bersama. Kita akan coba melihat masa depan dari sebuah wilayah. Spesifiknya, Lubuk Gadang di tahun 2025. Dan sumber kita kali ini bukan ramalan atau bola kristal ya, tapi sesuatu yang jauh lebih akurat dan ilmiah. Sebuah peta yang sangat detail. Peta penggunaan lahan dan tutupan lahan Lubuk Gadang 2025. Ini bukan peta biasa yang ada di buku Atlas loh. Ini tuh sebuah proyeksi yang datanya diambil dari citra satelit Sentinel-2, terus diolah pakai platform super canggih, Google Earth Engine. Nah, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau coba kupas, cerita apa sih di balik warna dan angka-angka di peta ini? Apa yang bisa kita pelajari soal keseimbangan manusia dan alam di sana? Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Begitu kita lihat peta ini pertama kali, ada satu hal yang langsung kelihatan banget. Warnanya kan? Warna hijau pekat di mana-mana. Ini mendominasi sekali. Dan kalau kita cek di legenda petanya, itu adalah kategori hutan. Angkanya nih yang jujur cukup bikin kaget. Dari total luas wilayah, katakanlah sekitar 16.300 hektar, lebih dari 12.833 hektar itu hutan. Itu hampir 80% ya? Betul, hampir 80%. Bisa dibayangkan nggak? 4/5 wilayahnya itu hutan. Ini bukan lagi sekedar fitur landscape, ini udah jadi identitas utama Lubuk Gadang. Tepat sekali. Angka 80% itu bukan sekedar statistik buat laporan ya. Itu adalah detak jantung ekologis dari wilayah Lubuk Gadang. Artinya, wilayah ini secara fundamental itu penyangga ekosistem yang vital, paru-parunya kawasan itu. Gitu. Yang menarik dari visualisasi di peta ini kan kontrasnya. Anda punya lautan hijau yang luas banget, lalu di tengah-tengahnya ada kayak pulau-pulau kecil dari aktivitas manusia. Dinamika visual ini sebenarnya representasi dari dinamika yang nyata di lapangan, antara alam yang dominan dan jejak manusia yang terkonsentrasi di area yang jauh lebih kecil. Nah, soal jejak manusia ini, ayo kita perbesar sedikit. Kalau kita zoom in, kita bisa lihat ada semacam urat nadi berwarna merah, oranye, dan kuning. Ini jelas pusat kehidupannya kan? Kategori terbesar kedua setelah hutan itu permukiman. Luasnya hampir 1.030 hektar. Dan polanya itu spesifik banget, membentang dari utara ke selatan. Jadi bukan kota yang menyebar gitu aja. Ini lebih kayak kehidupan yang tumbuh di sepanjang sebuah jalur. Kenapa ya polanya bisa sekonsentris ini? Apa mungkin mengikuti alur sungai atau jalan lama? Kemungkinan besar sih keduanya. Pola linear seperti itu. Itu pola pengembangan wilayah yang sangat klasik di seluruh dunia. Manusia itu kan pragmatis ya. Kita membangun di tempat yang paling gampang dan paling logis. Biasanya itu di sepanjang sungai, yang jadi sumber air dan transportasi. Atau ya, di sepanjang jalan raya yang jadi akses ekonomi. Jadi urat nadi merah yang Anda lihat itu kemungkinan besar adalah tulang punggung infrastruktur historis di Lubuk Gadang. Orang bangun rumah di sana, terus dari situlah semua aktivitas ekonomi lain menyebar keluar. Dan peta ini menunjukkan penyebarannya dengan jelas banget. Di sekitar urat nadi permukiman itu, ada perkebunan seluas hampir 900 hektar. Terus ada juga padang rumput sekitar 691 hektar. Ini kayak lihat cincin pertumbuhan di pohon ya. Intinya, itu tempat tinggal. Terus lapisan berikutnya, itu tempat mereka kerja. Lahan yang menopang ekonomi. Jadi, jejak manusia yang tadi kita sebut cuma sekitar 6% dari total luas itu, ternyata punya struktur internalnya sendiri. Betul. Dan struktur inilah yang menciptakan zona paling krusial di seluruh peta ini. Coba deh, perhatikan garis tipis di mana warna hijau hutan bertemu dengan warna orange perkebunan, atau merah dari permukiman. Garis itu bukan sekedar batas di peta ya, itu adalah garis depan. PT ini seolah-olah bilang kalau nasib 80% wilayah Lubuk Gadang itu bergantung pada keputusan yang dibuat di sepanjang garis tipis ini. Setiap hektar baru untuk perkebunan, atau setiap rumah baru, itu akan mendorong garis itu lebih jauh ke dalam hutan. Jadi PT ini menangkap sebuah momen keseimbangan yang sangat bisa goyah. Keseimbangan ini pasti juga dipengaruhi elemen alam lainnya ya. Saya lihat ada kategori badan air yang cukup signifikan loh, lebih dari 376 hektar. Ini bukan sekedar kolam kecil atau sungai biasa. Ukuran segini pasti punya peran strategis. Nah, ini yang menarik. Apakah badan air ini justru jadi jangkar yang menahan ekspansi manusia?
atau malah jadi magnet yang menarik pertumbuhan ke arahnya? Itu pertanyaan yang bagus banget, dan jawabannya kemungkinan besar adalah keduanya. Badan air sebesar itu kan sumber kehidupan, tak tergantikan. Dia menyediakan air untuk irigasi, untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaannya bisa jadi alasan utama kenapa urat nadi permukiman itu ada di lokasinya sekarang. Tapi di sisi lain, betul, badan air juga bisa berfungsi sebagai batas alami. Mungkin lebih sulit atau mahal untuk membangun di seberang danau misalnya. Jadi pertumbuhan manusia jadi terjebak di satu sisi yang justru malah meningkatkan tekanan pada hutan di sisi tersebut. Jadi dia sumber daya sekaligus pembatas. Oke, selain kategori-kategori utama tadi, ada beberapa kategori yang lebih kecil tapi bikin saya penasaran nih. Ada semak belukar sekitar 399 hektar dan tanah terbuka 93 hektar. Kalau lahan basah sangat kecil ya, cuma sekitar 6 hektar. Istilah semak belukar ini kan agak ambigu ya. Ini bisa berarti dua hal yang bertolak belakang kan. Bisa jadi ini hutan yang baru ditebang, lagi proses jadi lahan lain, atau sebaliknya, lahan yang mulai pulih dan mau jadi hutan lagi. Apa teknologinya memang nggak bisa membedakan itu? Atau peta ini sengaja menunjukkan sebuah zona ketidakpastian? Nah, Anda menangkap poin yang sangat krusial. Secara teknis, satelit memang bisa kesulitan membedakan antara semak belukar karena suksesi alami dengan semak belukar karena degradasi. Keduanya punya tanda tangan spektral yang mirip. Jadi ya, bisa dibilang itu zona ketidakpastian. Saya pribadi lebih suka menyebutnya zona transisi atau hotspot perubahan. Area seperti inilah yang selalu kami pantau paling saksama. Ini area di mana cerita lanskap sedang ditulis secara aktif. Perubahannya paling cepat di sini. Kalau kita bandingkan peta ini dengan peta 5 tahun lalu, kemungkinan besar di area semak belukar inilah perbedaannya paling drastis. Ini membawa kita ke pertanyaan menarik soal teknologinya ya. Di pojok peta kan tertulis sumbernya, Citra Satelit Sentinel-2 dan Google Earth Engine. Kita sering dengar istilah-istilah ini tapi mungkin nggak semua paham artinya. Coba kita bedah sedikit. Sentinel-2 ini bukan sekedar kamera di luar angkasa kan? Oh, jauh lebih dari itu. Beda banget. Bayangkan Sentinel-2 itu bukan sebagai kamera, tapi spektrometer super canggih. Gini, mata kita kan cuma lihat 3 warna dasar ya, merah, hijau, biru. Sentinel-2 ini bisa melihat dalam 13 spektrum cahaya yang berbeda, termasuk yang nggak bisa dilihat mata manusia kayak inframerah. Kemampuan ini yang bikin dia bisa mendeteksi sidik jari cahaya yang spesifik dari berbagai objek di bumi. Klorofil di hutan tua itu pantulan cahayanya beda dari klorofil di tanaman sawit. Air jernih juga beda pantulannya dari air keruh. Jadi yang dikumpulkan itu bukan cuma gambar, tapi data multilapis yang sangat kaya. Oke, jadi kita punya data sidik jari super detil dari angkasa. Terus, masuklah bagian kedua Google Earth Engine. Ini yang sering disebut superkomputer itu ya? Betul. Tapi yang lebih revolusioner itu, ini adalah platform komputasi awan. Artinya, daripada kita harus download data satelit yang ukurannya bisa terabyte, yang bisa makan waktu berhari-hari dan butuh komputer mahal, Google Earth Engine ini membawa komputasinya langsung ke datanya. Platform ini menyimpan arsip data satelit puluhan tahun dan kasih akses ke siapa saja untuk menganalisisnya pakai kekuatan ribuan komputer Google. Lalu, algoritma machine learning diajari untuk mengenali sidik jari spektral tadi. Kalau pantulannya begini, ini hutan. Kalau begitu, ini air. Jadi pada dasarnya ini seperti kita minta komputer terpintar di dunia untuk mewarnai peta raksasa buat kita ya. Dan ini benar-benar mengubah permainan kan? Dari yang tadinya cuma bisa dilakukan oleh lembaga antariksa besar, sekarang bisa diakses oleh perencana kota di daerah. Tepat sekali, dan dampaknya itu pergeseran fundamental dari perencanaan yang reaktif menjadi proaktif. Dulu mungkin pemerintah baru tahu ada penebangan liar setelah hutannya gundul karena ada laporan warga. Istilahnya memadamkan kebakaran. Sekarang, dengan alat ini mereka bisa lihat proyeksi dan tren. Mereka bisa bertanya, oke, area hutan mana yang paling mungkin terancam di tahun 2025? Di mana kita harus bangun pos jaga, di mana kita bisa arahkan pembangunan supaya tidak mengganggu sumber air. Jadi bisa selangkah lebih di depan. Dari selembar peta digital ini, kita dapat potret yang luar biasa kaya tentang Lubuk Gadang di 2025. Sebuah wilayah yang jiwanya adalah hutan, tapi dengan denyut nadi kehidupan manusia yang tumbuh di tengahnya. Kita lihat logikanya, di mana orang tinggal,
di mana mereka kerja dan bagaimana alam ikut membentuk takdir mereka. Dan kita juga jadi paham kalau teknologi ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi alat nyata untuk merencanakan masa depan dengan lebih bijak. Benar sekali. Peta ini adalah potret masa depan yang sangat jelas. Tapi, ada satu pemikiran terakhir yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita. Peta ini kan proyeksi untuk 2025. Ini adalah sebuah pernyataan fakta berdasarkan tren saat ini. Tapi ini bukanlah takdir. Peta ini tidak menjawab apa yang akan terjadi di tahun 2030 atau 2050. Apakah urat nadi merah dan kuning itu akan terus menebal dan bercabang? Perlahan-lahan memakan lautan hijau yang jadi aset terbesar wilayah ini? Jadi peta ini bukanlah akhir dari cerita. Malah, ini halaman pembuka dari babak yang paling menentukan. Ini seperti cermin yang diangkat ke wajah sebuah komunitas, menunjukkan kondisi mereka sekarang dan masa depan dekat, sambil mengajukan satu pertanyaan besar yang tak terucap. Bagaimana Anda akan menyeimbangkan kebutuhan vital untuk tumbuh dengan keharusan yang sama vitalnya untuk menjaga jiwa dari tempat yang Anda sebut rumah?